Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Risa Julianti dengan NIM 2450767100 dari LPTK Universitas Pasundan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bunga. Oke, silahkan Bunga pimpin doa hari ini. Sikap berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sikap berisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah jiwa nasionalis kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sebelumnya silahkan anak-anak berdiri dulu. Keluarkan suaranya ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, boleh duduk kembali. Hari ini Bu Mega cek dulu ya yang tidak masuk. Oke, Bu Mega cek dulu. Abdul Abidin. Hadir. Azmi. Hadir. Alfira. Ardiansyah. Hadir. Bunga. Hadir. Kalisa. Hadir. Zakir. Hadir. Faik. Hadir. Farisa. Hadir. Keila. Hadir. Mega. Hadir. Bilal. Oh, sakit. Oke. Almer. Hadir. Hamam. Hadir. Vicky. Hadir. Rizal. Hadir. Raika. Hadir. Raka. Hadir. Ryan. Hadir. Revisa. Hadir. Rizdan. Hadir. Revina. Kazena. Hadir. Naila. Hadir. Oke, berarti hari ini yang tidak hadir hanya
Bilal. Ya, kita doakan semoga Bilal lekas sembuh dan kembali bersama kita di kelas 5C. Oke. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? IPAS. Ya, hari ini kita akan belajar IPAS. Sebelum ke materi yang akan kita bawakan hari ini, Bu Mega mau tanya dulu. Minggu kemarin kita sudah belajar IPAS mengenai apa? Ekosistem. Ada yang masih ingat apa itu ekosistem? Bunga. Oke. Apa itu ekosistem? Interaksi antara makhluk hidup. Interaksi antara makhluk hidup, betul. Ada yang mau menambahkan? Ryan, boleh. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, good job Ryan. Ya, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, kita garis bawahi. Ada makhluk hidup, ada lingkungan. Oke, makhluk hidup dan lingkungan. Ya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Di ekosistem ada komponen-komponen yang membentuknya. Ada komponen apa saja? Cung. Oke, boleh Revisa. Makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup kita sebut sebagai biotik. Betul, makhluk hidup sebagai biotik dan lingkungannya itu abiotik. Oke, di ekosistem. Oke, ada lingkungan dan makhluk hidup, di mana antara makhluk hidup dan lingkungannya saling membutuhkan. Makhluk hidup membutuhkan apa dari lingkungan? Oksigen. Terus? Makanan. Ya, ada oksigen, ada makanan ya. Makhluk hidup memerlukan makanan. Nah, hari ini Bu Mega harap anak-anak bisa menganalisis peran berbagai makhluk hidup dalam rantai makanan melalui pemecahan masalah nyata di lingkungan sekitar, dan anak-anak juga bisa menjelaskan keterkaitan antar makhluk hidup dalam rantai makanan pada berbagai jenis ekosistem melalui penyelidikan dan kolaborasi. Oke, udah siap? Udah siap. Biar nambah semangat, kita tepuk tawa. Ada yang ingat dengan tepuk tawa? Ingat. Oke, tangannya seperti harimau. Oke, buka mulut tertawa 3 kali. Ha. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Sekali lagi. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. 1 kali, hayo. Berarti masih belum konsentrasi. Kalau gitu kita ulangi. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tanpa suara. Oke. Siap menyimak, terus bekerja sama dan berdiskusi. Siap? Siap. Oke, di sini Bu Mega punya sebuah artikel. Bu Mega punya sebuah artikel dari National Geographic Indonesia. Oke, banyak spesies Indonesia terancam punah. Bagaimana cara kita menyelamatkannya? Oke, ada lebih lanjut lagi. Banyak spesies di Indonesia kini terancam punah. Kasubdit Pengawetan Spesies dan Genetik di Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik KLHK Badiah memberi contoh beberapa satwa Indonesia yang kini terancam punah.
Di antaranya ada badak Sumatera, badak Jawa, gajah, orangutan, dan harimau Sumatera. Oke, pernah lihat hewan-hewan yang tadi Bu Mega sebutkan? Pernah. Di mana kalian lihatnya? Di kebun binatang. Di HP, di kebun binatang. Ya. Nah, hewan-hewan ini terancam punah. Ketika punah, apa yang akan terjadi? Ada lagi nggak hewan-hewan tersebut? Tidak ada. Ya, kalau punah berarti dia tidak bisa lagi ada ya, tidak akan ada lagi. Oke, selanjutnya Bu Mega punya video. Hari ini merupakan hari. Maaf. Maaf, bentar. Hari. Boleh siapkan alat tulisnya. Dicatat hal-hal yang menurut kalian penting dari video yang akan kita tonton. Nah, ada bukunya? Udah ya, kita mulai ya. Ini merupakan hari harimau sedunia. Sayangnya dari 3 subspesies harimau yang dimiliki oleh Indonesia, hanya 1 yang masih bertahan. Maaf. Hari ini merupakan hari harimau sedunia. Sayangnya dari 3 subspesies harimau yang dimiliki oleh Indonesia, hanya 1 yang masih bertahan, yaitu harimau Sumatera. Status harimau Sumatera juga berada di satu tahap sebelum punah. Berbagai upaya pencegahan kepunahan dan penyelamatan harimau Sumatera pun dilakukan. Di antaranya bahkan diselamatkan dari para pemburu yang meracuni mereka dan menjerat kaki mereka hingga cacat seumur hidup. Buas dan karismatik. Dua sifat inilah yang selalu melekat pada sosok sang raja hutan, harimau. Sebagai tiga fauna yang menempati puncak rantai makanan, harimau mampu mengendalikan populasi hewan-hewan perusak seperti babi hutan dan secara tidak langsung menguntungkan manusia. Kini Indonesia hanya memiliki harimau Sumatera yang juga masuk kategori terancam punah. Ancamannya hampir sama, yaitu terdesaknya habitat harimau dan para pemburu. Harimau yang pernah terlibat konflik dengan masyarakat, sebagian bisa diselamatkan dan dirawat di Taman Safari Indonesia. Salah satunya adalah Bimo. Awal 2012 lalu, Bimo dilaporkan menjadi suspek man-eater atau pemangsa manusia dan ditemukan dalam keadaan keracunan. Harimau jantan ini kemudian dibawa ke rumah sakit hewan di Cisarua Bogor untuk diberi perawatan khusus. Beruntung, hari ini merupakan hari harimau sedunia. Sayangnya dari 3 subspesies harimau yang dimiliki oleh Indonesia, hanya 1 yang masih bertahan, yaitu harimau Sumatera. awal 2012 lalu, Bimo dilaporkan menjadi suspek man-eater atau pemangsa manusia dan ditemukan dalam keadaan keracunan. Harimau jantan ini kemudian dibawa ke rumah sakit hewan di Cisarua Bogor untuk diberi perawatan khusus. Beruntung, Bimo bisa diselamatkan. Bimo saat sendiri pada saat sedang keracunan, dia tidak sadarkan sama sekali. Mulutnya semuanya bengkak dan kemerahan, kemudian matanya terbuka dan dia tidak bisa bergerak dan menunjukkan ada gejala saraf dan kepalanya goyang-goyang dan meraung-raung kesakitan. Memang tidak mudah untuk bisa menyelamatkan Bimo ini karena gejala saraf yang diakibatkan oleh racun tersebut masih tersisa sampai sekarang. Dokter Bomot terus mendampingi Bimo sejak dievakuasi dari Riau hingga saat ini. Perawatan Bimo dilakukan rutin dan kesehatan Bimo dipantau simultan oleh tim dokter. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga kualitas kesehatan dan juga keberlangsungan harimau Sumatera. Salah satunya tempat penangkaran di Taman Safari Indonesia ini adalah Bimo. Bimo ini adalah harimau yang pernah terlibat konflik dengan manusia, suspek penyerang manusia,
dan juga terkena racun kala itu. Saat ini Bimo sudah 9 tahun, sudah sekitar 5 tahun berada di tempat penangkaran ini dan menjadi salah satu kejahatan yang harus dijaga kualitasnya untuk tetap menjaga keberlangsungan harimau Sumatera di Indonesia. Pemeriksaan kesehatan Bimo dilakukan sesuai standar pelepas liaran. Sayang, meski telah tumbuh dengan sangat baik, Bimo tidak memenuhi syarat untuk kembali dilepas liarkan ke hutan Sumatera. Ini prosedur yang dilakukan untuk melepas liaran. Untuk kan ada yang direhabilitasi dan ada yang bisa dilepas liaran dan tidak. Ini kalau Bimo kategorinya apa nih? Bimo sudah mengalami perubahan perilaku terhadap manusia. Artinya dia sudah tidak harusnya dia tuh tidak nyaman di manusia. Dalam arti kan kalau dia tidak nyaman, jadi dia tidak nyaman. Kalau kita lepas ke dia, mungkin dia akan menyakiti kampus Dan berpotensi juga ya, potensi dibunuh atau membunuh. Tidak hanya terus berupaya mengurangi efek racun yang sampai sekarang belum hilang, tim dokter juga mengamati pertumbuhan dan kemampuan reproduksi Bimo. Usia Bimo kini telah 9 tahun dan menjadi salah satu kejahatan yang diandalkan untuk penangkaran harimau Sumatera di pusat penangkaran Taman Safari Indonesia. Tidak hanya Bimo, sekurangnya 7 ekor harimau Sumatera lain juga dirawat di lokasi ini karena terlibat konflik dengan manusia dan menjadi korban. Di antaranya bahkan harus menanggung cacat permanen. Ditunggu ya. Ditunggu. Hari Sumatera pun dilakukan untuk waktu. Harimau Sumatera lain juga. Hari ini merupakan Tidak hanya Bimo, sekurangnya 7 ekor harimau Sumatera lain juga dirawat di lokasi ini karena terlibat konflik dengan manusia dan menjadi korban. Di antaranya bahkan harus menanggung cacat permanen karena kekejaman para pemburu. Salamah harus rela kehilangan kaki kanan depannya. Kaki Salamah membusuk setelah terjerat perangkap pemburu. Harimau betina dari Aceh ini bahkan tidak jarang menunjukkan kekesalannya pada manusia. Kadang, dia juga terlihat seperti malu karena tubuhnya tidak lagi sempurna akibat perbuatan manusia. Begitu juga, coba. Oke. Di video tersebut ada hewan apa? Harimau. Harimau apa? Harimau Sumatera. Namanya siapa? Bimo dan Salamah ya, namanya Bimo dan Salamah. Dari video yang sudah kalian tonton, mengapa harimau Sumatera bisa terancam punah? Siapa yang mau jawab? Oke, Raika. Karena adanya perburuan liar. Oke, harimau Sumatera ini bisa terancam punah karena adanya perburuan liar. Nah, perburuan liar diambil ya, diambil apanya? Kulitnya, betul Rizal. Biasanya harimau-harimau ini diburu untuk diambil kulitnya. Nah, apa yang akan terjadi jika harimau Sumatera punah? Oke, Mega boleh jawab. Populasi hewan-hewan
perusak tidak terkendali. Oke, makasih ya, good job Mega. Ketika harimau Sumatera punah, maka populasi hewan-hewan perusak tadi apa? Tidak terkendali. Ya, harimau ini sebagai puncak dari rantai makanan. Ketika dia tidak ada atau punah, berarti hewan-hewan yang di bawahnya tidak terkendali. Nah, kali ini kita akan merumuskan peran makhluk hidup dalam rantai makanan dan apa dampaknya jika salah satu hilang dari ekosistem. Oke, kalian sudah Bu Mega bagi kelompok dan sudah duduk per kelompok. Bu Mega sudah simpan LKPD di meja kalian per kelompok. Silahkan dilihat. Ada? Di situ sudah Bu Mega tulis petunjuk dari LKPD-nya. Ada 1, 2, ada 6 lembar, ya. LKPD-nya sudah Bu Mega bagikan. Oke, di sini ada yang harus kalian isi, ya. Oke, hari ini kita akan membuat apa? Ada yang tahu? Hari ini kita akan membuat rantai makanan dengan diorama, ya. Nah, ini Bu Mega sudah bawakan contohnya seperti ini. Ini kita akan membuat sebuah diorama rantai makanan dari 4 ekosistem, ya. Bu Mega harap kalian bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Nah, nanti persiapkan alat dan bahannya. Di sini alat dan bahannya ada styrofoam yang sudah dipotong berbentuk lingkaran, gunting, lem atau double tip, tusuk sate, gambar-gambar ekosistem beserta makhluk hidupnya. Nah, nanti kalian dengan kelompok akan membuat diorama, ya. Nanti ada yang bertugas menggunting, ada yang bertugas memberikan solatip, ada yang bertugas menyusun, dan ada juga yang bertugas menulis jawaban dari pertanyaan yang sudah Bu Mega buat. Nah, tapi untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus membuat dulu dioramanya, ya. Baru pertanyaan ini bisa kalian jawab. Nah, boleh berdiskusi, ya. Semua anggota kelompok harus bekerja, ya. Namanya juga kerja kelompok, jadi semuanya harus bekerja. Oke, Bu Mega, kita beri kesepakatan. Waktunya kira-kira berapa menit untuk menyelesaikan diorama? 30 menit cukup? 40 menit? Oke, 20 menit ya. Ya, 20 menit ya. Kita coba buat diorama. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oke, jadi kalian mengisi tadi biodata dari LKPD-nya. Terus di sini ada gambar ekosistem, ya. Silahkan kalian gunting, berbagi tugas dengan temannya. Oke, silahkan. Boleh dimulai. Oke, mulai bagi tugas dengan teman sekelompoknya. Ini 1 lembar, Nak. Iya. Iya, gunting. Nanti ini udah kalau udah digunting, nanti bagi 2. Dilipat bagi 2. Nanti. Ini nanti diguntingnya sedikit-sedikit si ini double tipnya, ya, sedikit-sedikit. Ada lagi nggak guntingnya? Nggak ada. Double tipnya sedikit-sedikit. Ada banyak kok tadi isinya. Apa enggak ini nih?
Tadi isinya ada banyak nih. Bentar. Mega cek di Mega. Udah ada double tipnya ya. Oke, boleh mulai mau ekosistem mana dulu yang dikerjakan? Boleh sambil berdiskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh acungkan tangan. Nih bareng-bareng kasih double tip. Ini digunting enggak? Oh, jangan. Ini enggak bagi duanya gini. Ini guntingnya dari sini. So. Gunting. Dibagi dua. Bagi dua. Baru di sininya gunting. Boleh Bu Mega pinjam dulu? Nanti giniin. Ini dilipat dulu. Gini. Nah, ya. Berdiri. Berarti ininya dilem. Ininya digabungin dulu 4 baru ditempel ke styrofoam. Ya. Nah, gini nih. Ya, contohnya. Ini lipat bagi 2 dulu. Ini yang udah ini lipat, digunting, jadi gunting, ini lipat, dan ini lipat juga. Gini, berdiri kan? Ininya biar itu segini aja. Nih, nah, tempelin di tengah-tengah. Nanti tusukannya di bisa. Ini udah bagi 2. Bagi 2. Sesuai lihat garisnya. Dibagi 2. Ini. Pegang di atas sini ya. Nih, gunting gini. Berdiri deh. Nah. Bisa? Yang tajamnya di bawah ya. Iya, mau pakai lem juga nggak apa-apa nih gitu. Pakai lem aja. Kak. Ini nih yang di sini belakangnya. Nah. Iya, semuanya dong. Semuanya dong.
gunting juga. Yang ini. Udah. Gini dulu, gabungin dua dulu. Nah, gini. Lem gini. Ini ujung-ujungnya lem. Nanti tempelin gini. Kalau udah ada, lem lagi. Gini, lemnya gini nak. Bu Mega bantu. Yang di lem yang ininya. Oh, ini belum digunting. Boleh pinjam guntingnya? Yang diguntingnya sesuai ini, garis yang dilipat. Nah, terus ininya dilem. Nih, dilem. Kalau udah dilem, ditempelin. Oke, boleh lakukan hal yang sama dengan yang lain. Sip. Oke. Mundur-mundurin. Ini kan? Ya. Kalau nggak cukup boleh dimundur-mundurin, di ke bawah-bawahin. Nggak apa-apa. Yang tajamnya yang di bawah. Nah, biar nanti bisa nempel. Ya. Perbaiki ya, nggak apa-apa. Ya, sok. Udah diperbaiki. Semangat. Ada yang kesulitan? Ininya digunting. Iya, emang diguntingnya di sini. Di garis ini diguntingnya. Ini dipotongnya segini nih. Garis kotak ini jangan dipotong. Guntingnya sampai sini, sampai ujung. Terus dikasih double tip.
di sininya nih. Nanti gini ya, sama ngelakuin hal yang sama dengan yang lain. Nah, jadi ya, buat seperti ini. Bisa. Nah, udah gini dibagi dua, dilipat dua. Dua, yang ininya digunting Kak, sampai garis batas, digunting, dilipat, nempel, dilem ininya nih, ujung sini, biar nempel ke sini. Ada yang sudah selesai? Belum. Ayo. Lebih cepat, ayo. Ya. Ini udah nih. Tinggal disatu-satuin. Ini tinggal ini dulu nih. Bagi dua, lipat dua. Sini nak. Gunting. Nih lipat sesuai garis. Lipat lagi ya. Tempelin. Nempelinnya dari sini nih. Pakai lem atau double tip di dalam. Gini. Udah? Ya udah, nggak apa-apa. Gini. Oke, sudah. Ada yang selesai? Terakhir. Maju. Ya. Nih, yang jadi produsennya siapa? Yang jadi produsennya siapa? Itu Plankton. Ini tanda panahnya. Iya. Udah. Ya, waktunya 5 menit lagi. Coba dilihat lagi. Masih ada, masih. Ayo cari nih.
Kok kalian sabananya 2 kali? Satu aja, satu. Ayo. Yuk. Oke, kasih tahu teman-temannya kerjanya bareng-bareng ya. Nah, ini berarti produsennya siapa? Fitoplankton. Oke, konsumen tingkat pertamanya? Zooplankton. Kalau ikan kecil sebagai apa? Produsen konsumen? Konsumen tingkat berapa? Tingkat 2. Oke. Puncak rantai makanannya siapa? Anjing laut. Good job. Tidak ada double tip? Oke. Nih. Ayo, 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 ayo. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Itu ini ada. Ayo, 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 ayo. Nih. Itu satu lagi tuh. Ayo, 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 ayo. Hutan hujan tropis siapa produsennya? Siapa? Ya. Siapa itunya? Produsennya siapa di hutan hujan tropis? Rumput. Oke. Kalau konsumen tingkat satunya? Iya, paling atas. Betul sekali. Pengurai ada di paling atas. Yuk. 3 menit lagi. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Nih. Boleh ditempel di sini. Ini
tempelin boleh? Nih, tempelin dulu. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Udah? Kalau udah boleh ditempel. Ini di ekosistem apa? Ada rumput, zebra, singa, pengurai. Di sabana. Oke, produsennya siapa? Rumput. Konsumen tingkat pertamanya? Zebra. Konsumen tingkat duanya? Singa. Oke, sudah ya. Nah, ini di ekosistem apa ini, Nak? Rumput, zebra. Ibu. Apa-apa. Coba singa sebagai apa? Nah. Oke, sudah ada yang selesai ya. Kita maju ke depan. Kelompok apa ini? Kelinci. Boleh kelinci maju ke depan. Oke, yang lainnya perhatikan dulu kelinci. Ayo kelinci. Yuk, ayo maju yuk. Udah. Nggak apa-apa. Yuk, udah maju ke depan. Oke, anak-anak. Anak-anak. Oke, kelompok kelinci akan mulai presentasi. Silahkan kalian lihat ke depan. Lihat ke depan. Oke, boleh kelompok kelinci memperkenalkan dirinya. Ya, assalamualaikum dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari... Dijawab dulu. Oke, boleh dijawab dulu. Kami dari kelompok kelinci ingin memprestasikan ekosistem laut. Ekosistem laut. Oke, boleh sambil dilihat yang masing-masing punya kelompok masing-masing. Oke. Perkenalkan, nama saya Revisa dan ada juga teman-teman saya yang bernama Kalisa, Reika, Hamam, Rizal. Dan satu lagi? Zakir. Zakir. Oke. Oke, yang lain lihat dulu ke depan. Yuk, silahkan presentasikan siapa yang jadi produsennya. Produsennya itu Oke, dari ekosistem laut yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton. Oke, fitoplankton sebagai produsen. Ya. Selanjutnya, fitoplankton dimakan oleh siapa? Udang. Oleh? Udang. Udang. Fitoplankton dimakan oleh udang. Udang berperan sebagai apa? Udang berperan sebagai apa? Ini dekat nggak, Bapak? Konsumen 1. Konsumen tingkat 1. Selanjutnya, udang dimakan oleh siapa? Oleh ikan. Oleh ikan. Dilihatin tuh ikan. Nih, dimakan oleh ikan. Ikan sebagai siapa? Ikan sebagai konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2. Dan dimakan lagi oleh singa laut. oleh Ikan. singa Oke. laut. Singa laut sebagai apa? Singa laut sebagai konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3. Dan terakhir dimakan lagi oleh siapa? Oleh siapa, Hiu. Hamam? Hiu. Oleh hiu. Hiu sebagai apa, Hamam? Konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3. Dan ketika hiu mati akan dimakan oleh diuraikan oleh Dekomposer. dekomposer. Oke. Beri tepuk wow untuk kelompok kelinci. Oke, beri tepuk wow. Beri W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, silakan duduk kelompok kelinci. Terima kasih. Nah, silakan kalian lihat. Silakan kalian lihat pertanyaannya nih. Oke, anak-anak
Oke, sekarang lihat kertas kalian. Lihat kertas kalian yang ini. Pertanyaannya, ekosistem laut. Tadi sudah ada ya, ekosistem laut. Oke, produsennya tadi siapa ekosistem laut? Fitoplankton. Konsumen tingkat satunya? Udang. Ikan sebagai apa? Konsumen tingkat 2. Singa laut sebagai apa? Konsumen tingkat 3. Selanjutnya dimakan oleh hiu. Hiu sebagai tingkat 4 dan diuraikan ya, diuraikan oleh dekomposer. Oke, kita lihat halaman selanjutnya. Lihat ya, ekosistem hutan hujan tropis. Apa akibat dari kepunahan harimau terhadap ekosistem hutan hujan tropis? Apa? Udah dijawab? Sudah, apa yang akan terjadi? Apa akibatnya? Jika harimau, akibatnya Almer apa? Apa akibatnya? Boleh. Memengaruhi. Akibatnya memengaruhi ekosistem tundra karena populasi anjing laut menjadi meningkat dan tidak terkendali. Hutan hujan tropis, ganteng. Ya, yang ini. Oke, apa yang akan terjadi kalau harimaunya punah? Ya, yuk dibaca, gak apa-apa. Tidak apa-apa, yang ini. Apa yang akan terjadi? Akibatnya memengaruhi ekosistem hutan karena populasi serigala menjadi meningkat dan tidak terkendali dan akan berdampak kelaparan untuk spesies lainnya. Oke, beri tepuk wow untuk Almer. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih Almer. Oke, masih semangat? Masih. Oke, boleh ditaruh dulu dioramanya. Oke, biar tambah semangat kita tepuk semangat. Oke, masih ingat tepuk semangat? Masih. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke. Sekarang bawa handphone. Bawa ya. Oke, sebelum handphone. Oke, tadi kalian sudah membuat 4 diorama dari ekosistem laut, tundra, sabana, dan hutan hujan tropis ya. Masing-masing ekosistemnya, produsen dan konsumennya sudah kalian ketahui. Dan apa yang akan terjadi jika salah satu dari makhluk hidupnya tidak ada. Oke, sekarang keluarkan handphonenya. Kita ke... sebelum ke sana. Nah, yang sudah kalian buat tadi adalah rantai makanan. Ya, rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam ekosistem untuk mendapatkan energi. Nah, di sini coba lihat ke depan. Ardi, boleh duduknya yang rapi ya. Nah, ini adalah contoh rantai makanan di hutan juga ya. Produsennya adalah rumput, konsumen tingkat 1-nya kelinci, konsumen tingkat 2-nya ular, konsumen tingkat 3-nya elang. Dan akan diuraikan oleh jamur dan cacing. Nah, jika kelinci tidak ada, apa yang akan terjadi? Cung, jika kelinci tidak ada, apa yang akan terjadi? Oke, Azmi, boleh. Apa yang akan terjadi jika kelinci tidak ada atau punah? Maka ular bakal kelaparan. Ular akan kelaparan, good job. Dan rumput akan meningkat. Rumput akan meningkat. Oke, beri tepuk wow untuk Azmi. Wow, keren. Wow, keren. Oke, seperti itu ya. Jika salah satu tidak ada, maka kita lihat ularnya akan menurun dan rumputnya akan semakin banyak. Oke,
Dari yang sudah Bu Mega jelaskan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Oh, Alvira. Oke, boleh Alvira. Oke, apa pertanyaannya, Nak? Bagaimana jika populasi ular meningkat? Bagaimana kalau ularnya meningkat? Oke, good ya, pertanyaannya good sekali. Oke, kalau ular meningkat, apa yang akan terjadi? Kita lihat konsumen tingkat 3-nya siapa? Burung elang. Dan konsumen tingkat 1-nya? Kelinci. Ketika ularnya banyak, berarti bagaimana dengan elang? Berarti makanannya akan banyak. Berarti populasi elang juga akan meningkat. Tapi bagaimana dengan populasi dari kelinci? Apa yang akan terjadi? Kelinci akan menurun. Oke, good job. Bisa ya? Ya, ketika ada rantai makanan, kalian lihat konsumen di sebelahnya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Sini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak, boleh dioramanya dikepinggirkan. Kita kuis. Sudah siap kuis? Kita kuis. Boleh disiapkan handphonenya. Siap ya, kita kuis. Bisa. Handphonenya udah ada? Oke, udah masuk lagi ke Kahoot, Nak. Oke. Udah siap? Masih semangat? Masih dong. Oke, boleh. Sudah sampai keluar pin? Sudah ya? Oke, boleh siapkan masukkan pinnya. Bekerja sama ya dengan temannya ya. Oke, 924071 untuk pinnya. Namanya masih yang tadi, nama binatang. Bisa. Udah masuk semua ya? Kita mulai. Siap. Jawablah soal berikut ini. Di kebun sekolah ditemukan banyak ulat memakan daun tanaman kangkung. Kemudian beberapa burung pipit datang memakan ulat tersebut. Apa peran burung pipit dalam rantai makanan tersebut? Oke, silahkan dijawab. Oke, good job, betul semua. Kita lihat. Yang pertama adalah kelinci. Oke, next question. Manakah dari berikut ini yang merupakan urutan rantai makanan yang benar di ekosistem sawah? Sawah, ayo. Oke, good job. Biar rahasia, kita lihat sampai akhir rankingnya. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen dalam ekosistem laut tadi. Sudah yang kalian buat. Betul atau salah? Oke, good job. Pertanyaan keempat dari 5 pertanyaan. Di taman kota, populasi burung pemakan serangga menurun drastis karena habitatnya terganggu.
Oke, tidak apa-apa, ada yang salah. Oke, pertanyaan terakhir. Jika ekosistem laut kehilangan banyak ikan kecil karena pencemaran, bagaimana hal ini dapat memengaruhi hewan lain dalam rantai makanan? Oke, good job. Siap? Siapa yang paling pertama? Siap? Siap, kita lihat siapa. Oke, kucing, zebra kece. Oke, yang pertama adalah kelinci. Oke, beri tepuk wow untuk kelinci. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Gimana pembelajaran hari ini? Seru nggak? Seru. Apa yang menurut kalian seru? Itu apa? Main Kahoot. Yang tidak serunya apa? Membuat diorama. Nggak apa-apa ya, karena pasti ada yang seru dan kurang seru. Oke, dari pembelajaran hari ini, Bu Mega ingin mengingatkan sebagai makhluk hidup juga kita perlu melestarikan rantai makanan. Caranya dengan apa? Ada yang tahu? Agar rantai makanannya tetap terjaga? Oke, ada yang tahu bagaimana cara menjaga rantai makanan tadi? Dengan cara apa? Oke, revisa. Tidak melakukan pemburuan. Oke, yang lain. Ryan. Tidak membuang sampah sembarangan, Tidak. terutama di sungai. Oke, good job. Tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Bisa ya? Bisa untuk menjaga ekosistem agar lebih baik lagi? Bisa. Oke. Di sini Bu Mega punya lembar evaluasi yang harus kalian isi. Ya, silahkan diisi. Jangan lupa diberi nama. Oh, lebih. Oke. It's okay. Oke, silakan dikerjakan. Udah semua? Silakan dikerjakan. Oke, dikerjakan masing-masing ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh bertanya. Oke, sudah ya, boleh dikumpulkan.
Oke, boleh dikumpulkan. Boleh di estafet di meja di barisan yang paling depan. Boleh diestafetkan saja. Oke, boleh tinggal. Boleh dikumpulkan Hamam. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh dikumpulkan, Nak. Raka, iya Raka. Udah ya. Oke. Happy ya, alhamdulillah. Semoga yang kurang happy hari ini bisa kita ganti di hari selanjutnya. Oke, sebelum menutup kegiatan pembelajaran, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Aku, oke, boleh Bunga. Boleh Bunga, silahkan. Oke, yang lainnya kita dengarkan kesimpulan pembelajaran hari ini oleh Bunga. Oke, Bunga. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup di dalam ekosistem untuk mendapatkan energi. Di dalam rantai makanan terdapat produsen, konsumen dan apa sih? Dekomposer. Jika salah satu tidak ada, maka akan merusak ekosistem. Oke, good job. Beri tepuk wow untuk Bunga. Kasih kasih we. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih Bunga. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita bernyanyi dulu. Nyanyi apa, Bu? Kita bernyanyi dulu. Boleh biar ini sambil bergerak. Ya, boleh keluarkan suaranya. Ngapung luhur jauh di awang-awang, mebet kenjang jangan bangun tayak karingga, kulkuna gaus rejeng pamatuk ngeluh, ngapak mega bari ikutna tarik nguruyu. Saha anu bisa nyusul kana tandangna, gandang jeung pententang taya bandinganana. Ipika serang kusah sama, taya karempan kasieun lebe wawanena. Manuk panggagahna perlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali mama kencarana, resepna hiji rukun sakabehna, sauyuna tarampah hiri-hiri, sitikanya teinggis bela pati. Manuk dadali ngandung silokasi natria, kersakumna bangsa di negara Indonesia. Oke. Nah, sebelum pulang dicek di bawah mejanya ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah boleh dipungut dulu, dibuang ketika keluar kelas. Oke, sampahnya dipungut dulu, ayo. Sudah ya? Boleh duduk kembali. Oke, sudah, udah. Bapak, pegang dulu di sini ya. Oke. Oke, anak-anak. Anak-anak. Oke, terima kasih atas kerjasamanya dalam pembelajaran hari ini.
Sebelum pulang kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bunga. Silakan Bunga. Jika berdoa mulai Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu hari besok.